Ya. Kalau siapa bersungguh-sungguh ingin mengubah nasibnya, maka Tuhan akan mendengarkan doa dan usahanya. Itu yang harus kita yakini. Kali ini saya hendak bercerita mengenai orang-orang yang mengubah hidupnya dengan sesuatu yang mungkin tidak pernah dia bayangkan. Tetapi sekali lagi, hidup manusia penuh dengan misteri. Tidak ada yang tahu satu hari kita akan jadi apa. Untuk itu, mari kita sambut tamu pertama kita, Khoirul Muhibin. Halo semuanya. Iya. Baik. Khoirul Muhibin. Dipanggil apa? Ibin. Ibin. Oke, monggo Ibin. Ya. Panggilannya Ibin aja ya. Iya. Pekerjaanmu sekarang apa? Bisa dibilang desain grafis gitu. Bisa dibilang desain grafis. Iya. Kalau nggak bisa dibilang apa? Desain grafis ya. Iya. Baik. Menarik sekali. Iya. Nah, apa yang didesain? Selama ini saya lakukan hanya pada logo saja. Logo. Jadi desain logo. Logo perusahaan. Logo-logo perusahaan. Jadi ini logo-logo perusahaan di dalam atau di luar negeri? Kalau yang saya buat untuk luar negeri semua. Untuk luar negeri semua? Ya. Tunggu. Sebelum jadi desainer logo, Ya. pekerjaanmu apa, Ibin? Sangat miris lah. Sangat miris itu pekerjaan apa ya? Ya, pekerjaan orang desa lah. Apa itu? Seperti buruh tani, buruh bangunan juga. Terus apa ya? Buruh tukang kayu juga. Buruh tani, buruh bangunan, tukang kayu bisa jadi desainer logo. Ya mungkin nasib lah. Mungkin nasib ya. Menarik ya. Perubahan yang drastis dari buruh tani ini. Jadi yang nyangkul-nyangkul, yang babat-babat rumput gitu. Nyangkul juga, rumput juga. Ya sembarang lah. Okay. Untuk pertanian ya semuanya, hampir semuanya. Baik. Nah, nanti bisa kenapa Mas Ibin ini bisa menjadi desainer logo. Mari kita lihat dulu liputan berikut ini. Muda dan pekerja keras, itulah yang tergambar dari sosok pria yang satu ini, Khoirul Muhibin. Lelaki asal desa Kaliabu, Kabupaten Magelang ini telah hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia sejak tahun 2002 silam. Sejak saat itulah, pria yang biasa disapa Ibin berjuang untuk menghidupi dirinya sendiri. Tidak dapat melamar pekerjaan karena hanya berbekal ijazah SMP. Ibin pun tidak tinggal diam. Ia akhirnya melakukan pekerjaan kasar seperti menjadi buruh tani, buruh di toko mebel, dan pekerjaan kasar lainnya. Hal itu ia lakukan semata-mata hanya untuk menyambung hidupnya sehari-hari. Bertahun-tahun Ibin menjadi buruh dan sekitar tahun 2013 Ibin mulai heran dengan rekan-rekan di kampungnya yang mempunyai penghasilan yang cukup besar. Keinginan kuat untuk bisa merubah nasibnya, Ibin pun mulai bergabung dengan teman-teman di kampungnya dan mulai diperkenalkan komputer dan cara mendesain logo. Karena sifat Ibin yang pantang menyerah, mau belajar untuk maju, Ibin pun secara perlahan mulai bisa mengoperasikan komputer dan menggambar di komputer. Bahkan Ibin pun rela uang tabungannya sebagai buruh tani ia keluarkan untuk membeli seperangkat komputer. Meskipun belajar secara otodidak dan mendapat bimbingan dari rekan-rekannya, Ibin memberanikan diri untuk mengikuti kontes desain di salah satu website yang sering mengadakan kontes desain di luar negeri. Berbekal ketekunannya,
Ibin pun berhasil memenangkan kontes desain pertama kali dan ia pun berhak atas hadiah sebesar $200 Amerika. Buruh tani, buruh bangunan, tukang kayu, tapi sekarang kemudian menjadi desainer logo dan memenangkan lomba desain. Ya alhamdulillah. Itu lombanya di Amerika? Kebanyakan di Amerika. Kebanyakan di Amerika. Nah, tunggu dulu, kok bisa buruh tani bisa jadi desainer, belajar dari mana ya? Kalau awalnya cuma penasaran saya itu. Penasaran teman-teman pada punya uang banyak gitu kan. Terus saya ingin coba-coba juga. Oh, sebelum ini teman-teman juga melakukan hal yang sama, bikin Ada logo. satu, dua. Penasaran kenapa kok mereka dapat uang banyak. Terus saya diajak juga oleh dia, diajak untuk ikutan yang dia lakukan gitu kan. Oke. Terus belajar, kalau belajar sama teman saja itu. Cuma ngelihat aja. Oh, ngelihat terus coba. Ngelihat teman yang gambar, saya ngelihat terus setelah itu saya praktekkan sendiri gitu. Terus kemudian ikut lomba, menang, Alhamdulillah. dapat uang, Dapat $200. Iya sekitar. Nah, tunggu dulu, berbanding dengan pekerjaan sebagai kuli bangunan, kalau kuli bangunan dapat upahnya berapa? Kalau dulu itu sangat murah ya. Paling kalau nyangkul tuh 10.000 sampai duhur itu. 10.000? Sampai duhur. $10.000 atau apa? Rupiah. Oh, rupiah. Dari pagi sampai maghrib gitu ya? Sampai jam sore 12-an, ya? Jam 12. Oh, sampai jam 12. Dibayar 10.000. Kalau buruh bangunan? Mungkin sekitar 35 ribuan lah. Oke, tiba-tiba dapat $200. Dan nggak berkeringat itu ya? Tapi capek juga itu. Oh, capek juga. Otaknya yang capek ya, bukan fisiknya. Iya. Baik, sesudah itu ikut lagi lomba-lomba. Ikut terus. Pernah menang lagi? Alhamdulillah terus. Berapa hadiah terakhir yang didapat? Kemarin yang seminggu kemarin itu $350. Seminggu lalu $350. Jadi udah berapa kali menang lomba ini? Lupa saya. Saking banyaknya gitu? Ya enggak lah, mungkin sekitar 30-an lah. 30 sombong. Sombong ya. Tapi kan yang lainnya malah lebih berhasil daripada saya. Iya, tapi 30. Oke. Terus ini kan lomba kebanyakan di luar negeri atau semuanya di luar negeri? Semuanya di luar negeri. Nah, saya mau tahu nanti pakai bahasa apa komunikasi dengan orang-orang di sana ya. Nanti tahan dulu. Nah, berikutnya saya juga ingin bercerita tentang bagaimana sampai di kampung Kali Abu itu muncul anak-anak semacam Mas Ibin. Ikuti terus kisahnya di Kick Andy. Bahkan pernah mertua saya ngatakin saya gini,